Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian di Banjarnegara. Di sini saya dari Prodi Teknik Geologi dan kemudian saya akan menjelaskan apa itu teknik geologi. Teknik geologi itu program studi teknik yang tentunya meliputi banyak lapangan kerja setelah lulus. Tentu saja bisa kita masuk ke pertambangan atau ke eksplorasi, kemudian ke tempat wisata geowisata dan masih banyak lagi lah. Dan untuk itu juga eh, ilmu apa sih geologi itu? Geologi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi, baik dari proses pembentukannya, strukturnya, meliputi batuan apa, strukturnya apa, dan keindahan wisata itu juga seperti air terjun, bagaimana proses terbentuknya, atau pantai, bagaimana terbentuknya tsunami atau apa, semua kami pelajarin. Kemudian sebelum itu juga saya akan menjelaskan apa itu geologi dalam ilmu batuan juga. Batuan ini termasuk batuan beku, tapi gak cuma beku doang batuan yang kita pelajarin. Batuan beku ada, batuan sedimen ada, batuan metamorf ada, dan juga ada batuan piroklastik yang terbentuk oleh aktivitas vulkanisme. Dan dari mana sih batuan itu terbentuk? Siklus batuan namanya. Siklus batuan itu meliputi ada magma, batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Dan apa itu batuan beku? Batuan beku itu adalah batuan yang terbentuk dari hasil pembukaan magma, baik itu di dalam permukaan bumi maupun di permukaan bumi. Sedangkan batuan beku itu juga ada dibagi dua lagi. Ada batuan intrusif beku sama batuan ekstrusif beku. Di mana batuan beku intrusif ini terbentuk di bawah permukaan bumi atau dapur magma, dan proses pembentukannya itu sangat lama sehingga mineral-mineralnya itu cenderung terlihat. Sedangkan batuan ekstrusif itu batuan yang terbentuk di permukaan bumi, yang artinya tidak terlalu dalam dengan batuan beku intrusif. Jadi dia proses pembentukannya sangat cepat, tapi bukan sangat cepat dalam arti waktunya seminggu, 2 minggu, maupun 2 tahun atau seterusnya. Tapi itu juga lama, tapi dibilang cepat, sehingga mineral yang dihasilkan juga itu mineral yang kecil-kecil seperti ini. Dia nggak nampak, artinya dia ini batuan vulkanik atau batuan beku ekstrusif. Salah. Kemudian ada juga batuan sedimen. Batuan sedimen itu batuan yang mengalami batuan asal yang mengalami pelapukan, dan kemudian dia tertransportasi dari daerah ketinggian ke daerah ke rendah atau cekungan. Kemudian dia telah terendapkan di daerah cekungan tersebut dan memadat di situ juga dengan material-material lainnya, dan juga habis itu terretifikasi atau terkompaksi menjadi batuan sedimen. Lanjut ke batuan sedimen. Habis batuan sedimen, dia berpindah lagi ke batuan metamorf. Batuan metamorf itu batuan yang terbentuk oleh akibat adanya tekanan dan suhu. Jadi dia tuh dari sedimen ke metamorf. Setelah metamorf juga mengalami peleburan, kembali lagi menjadi magma, dan seterusnya seperti itu. Dan juga adanya, oh Tuhan, ada truk. Nah, sebelum itu Indonesia berada di daerah yang rawan dengan gempa bumi, tsunami, longsor, dan juga banyak gunung api. Dan juga Indonesia termasuk daerah ring of fire. Dan seorang ahli geologi itu bisa memetakan daerah mana saja yang banyaknya potensi terjadinya gempa bumi, longsor, tsunami, dan bencana alam lainnya. Dan sehingga kita juga bisa dapat melakukan mitigasi bencana atau meminimalisir bencana alam yang terjadi nantinya. Sebelum itu juga teknik geologi. Teknik geologi ini ilmu mempelajari komposisi bumi, baik itu struktur maupun sifat-sifatnya. Dan di jurusan ini juga mahasiswa akan mempelajari banyak hal tentang ilmu bumi yang meliputi perminyakan,
pertambangan, hidrotermal maupun mitigasi bencana. Selain itu, jurusan teknik geologi juga mempelajari jenis batuan dan proses terjadinya mineral yang terkandung di dalam kerak bumi maupun seputar gunung api dan panas bumi hingga ilmu tentang gempa bumi. Mata kuliah yang dipelajari semester 1 ini biasanya yang meliputi dengan mata kuliah wajib ada mata kuliah geodas atau geologi dasar, krismin, kristalografi dan mineralogi, petrologi, dan juga paleontologi, yang dimana petrologi itu mempelajari ilmu batuan dan paleontologi itu mempelajari tentang fosil, kehidupan pada masa lampau, serta aktivitas-aktivitas yang tersisa oleh organisme yang terjadi pada masa lampau tersebut. Dan juga seorang sarjana teknik geologi itu juga dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia, yang dimana tidak hanya sekedar mengambil mineral yang ada, tetapi juga bagaimana menjaga dan memperlakukan eksplorasi secara berkelanjutan, yang artinya itu kita walaupun mengambil banyaknya kekayaan alam, kita juga bisa. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang proyek geologi ini memiliki taman. Tamannya itu bernama Taman Mengkarang, yang artinya nama Mengkarang ini diambil dari formasi singkapan yang ada di Geoper Merangin. Dan kemudian di Taman Mengkarang ini ada apa aja sih? Di Taman Mengkarang ini terdapat banyak batu yang besar mineralnya, ada yang kecil juga, ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat mineralnya tersebut. Dan beberapa batu itu juga ada yang seperti ini gambarnya. Kan kau ada tugas, aku gak ada gitu, kayak ngeledek. Terus di Taman Mengkarang ini bisa dijadikan tempat wisata maupun tempat berfoto yang sangat keren ya tentunya. Tambah juga di prodi teknik geologi ini kan waktu mau ke lapangan sebelumnya pasti ada pra ke lapangan, yang artinya ekskursi. Dimana ekskursi ini kita mengenal lingkungan yang berada di lapangan tersebut. Seperti kami waktu semester 1 itu ke Merangin di daerah Bedangrejo, Desa Air Batu. Di Desa Air Batu tersebut adalah hari ekskursi pertama kami, yang dimana itu sangat mengasihkan. Dimana stop saya pertama kami yaitu di Jeram Ladeh. Di daerah Jeram Ladeh itu banyak sekali formasi dan juga singkapan, dan juga tentunya ada batuan beku yang ekstrusif seperti diorit. Desit juga ada situ kok. Di situ pemandangannya sangat bagus di Jeram Ladeh dengan arus yang deras dan pemandangan yang bagus juga kalau dari atas dilihat, dan bisa diambil juga sampelnya seperti batuan granit, diorit. Kemudian di stop saya kedua tersebut kita pergi ke daerah apa ya? Iya, di Muaras ya sih namanya. Kemudian kita lanjut di stop saya kedua. Stop saya kedua tersebut bernama daerahnya itu Teluk Gedang, yang dimana di Teluk Gedang itu terdapat banyak sekali fosil kayu sama singkapan. Di sana itu fosil kayunya berumur sekitar 500 juta tahun yang lalu dan bernama fosil kayu Araucariaceae. Dan di sana juga terdapat fosil kerang, tetapi kita tidak bisa melihatnya karena air sungainya sedang mengalami kenaikan. Kemudian di situ kita menggambarkan sketsa singkapan yang ada di sana. Tapi untuk mencapai ke Teluk Gedang tersebut kita harus melewati jalanan turunan yang sangat curam, sehingga kita harus ekstra hati-hati ke sana. Setelah itu kita lanjut ke stop saya yang ketiga. Di stop saya ketiga itu kita melihat banyak sekali pemandangan dan juga air terjun lah bisa dilihat.
Di situ bernama daerahnya Muara Karing kan. Di situ bernama Sungai Muara Karing. Di Muara Karing itu banyak sekali hal yang harus kita ketahui. Misalnya situ ada kekar melembar. Kekar melembar situ juga ada, fosil kerang juga ada, fosil daun pakis juga ada, dan pandan juga ada. Yap, senang juga kita lihat fosil yang berumur sangat lama itu. Kemudian di situ juga banyak sekali batuan metasedimen. Di situ juga tempat pemberitaan terakhir kita di stop site ketiga itu Sungai Muara Karing. Dan sebelum itu kita membuat sketsa dari kekar melembar tersebut. Dan lanjut di ekskursi tersebut kita pulang ke sebelum pulang juga kita pergi ke Museum Geopark Merangin yang di sana dimana di sana itu banyak sekali fosil kayu, batu-batuan yang besar yang berwarna juga, dan tentunya banyak sekali di kultur-kultur yang ada terjadi pada masa lalu tersebut, seperti diversity kultur, masyarakat di sana, apa saja bentukannya dulu, cara berburunya, cara memasaknya, alat-alatnya juga ada, dan juga hewan-hewan yang ada di sana seperti ikan-ikan yang ada di sana maupun batu-batuan yang terbentuk di sana. Baik, sekian dari saya tentang vlog singkat yang saya buat pada saat ini. Sekian dari saya. Terima kasih.